Maulid sintuturar gitu. Wahdina nahja sabili bihi nus'ad wa nursyad. Wahdina, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah nahja sabili, jalan yang lurus, bihi, supaya dengan jalan yang lurus tersebut nus'ad, kami mendapatkan kebahagiaan atau kami dibahagiakan oleh Allah, wa nursyad, dan kami ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Dan alhamdulillah ulama-ulama salaf kita selalu mengajarkan kita untuk berdoa dengan doa-doa tersebut, sehingga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan. Sekarang melihat kalau misalnya ada keramat dari wali Allah yang dikenal walinya itu memang benar-benar diakui kewaliannya oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang alim, seperti Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, yang mana beliau pernah berkata, wan narul jahimi udfiha, dan api neraka jahanam saya padamkan. Maksudnya bagaimana? Beliau itu adalah orang yang memahami syariat. Beliau itu adalah orang yang istighraq dan mendalam ketika membahas satu ayat atau satu hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang-orang mukmin melewati neraka jahanam di hari kiamat, itu neraka jahanam berkata kepada orang mukmin, dia berteriak, juz ya mukmin, fa inna nuraka qad adfa'a lahabi. Buruan lewat hai orang mukmin, katanya. Sesungguhnya nur kamu itu cahaya ma'rifatnya dia kepada Allah, cahaya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qad adfa'a lahabi, telah memadamkan jilatan api saya. Dan ini dipahami oleh Syekh Abu Bakar bin Salim ketika beliau lagi berzikir kepada Allah. Beliau fana, beliau merasakan kenikmatan dirinya sudah tidak ada, akhirnya bikin qasidah, ya Rabbama kata wasofa bi Muhammadin, bukan asal-asalan. Orang sekarang joget dangdut segala macam, Al-Quran kagak bisa baca, Fiji kagak tahu, ngomong Nabi, ngomong hadis Nabi pakai bahasa Suryani. Nabi SAW bersabda, inna maqali rahmatan maqali Nabi. Mana yang ngomong begitu? Gak ada hadis riwayat siapa Nabi Muhammad berkata dengan bahasa Suryani, gak ada. Dan ini adalah perkara yang benar-benar membuat orang-orang awam menjadi keliru gitu. Dipikir, wah jangan-jangan dia ini benar wali dari mana? Wali syaitan. Bahkan apabila ada orang kasyaf sekalipun, dia tidak boleh mengatakan bahwasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala sampai terbukti bahwasannya kasyafnya dia memang benar-benar mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dia diperlihatkan oleh iblis. Banyak orang-orang dibisiki iblis supaya dia bilang, oh ini orang tahu nih, padahal dia cuma dikasih tahu iblis supaya semakin terjerembab ke dalam kesalahan. Banyak orang zaman sekarang ini melihat karomah wali, mereka tidak percaya, tetapi mereka mengaku-ngaku dia punya karomah, padahal sama sekali tidak ada hubungan antara dirinya untuk mendapatkan karomah dengan syariat Islam. Nggak ada hubungan. Artinya dia itu jauh dari syariat, tahu-tahu atau tiba-tiba mengatakan bahwasannya saya ini memiliki karomah. Nggak mungkin. Sayyidina Fadil Muqaddam radhiyallahu anhu berkata, Mi'raj sab'ina marrah ada di kitab Ainiyah. Dan Mi'raj ini memang ada di antara sufi, di antaranya Imam Ibn Arabi mengatakan bahwasannya ruh aulia, rohnya para wali itu bisa melakukan perjalanan walaupun sampai ke neraka dan surga. Bisa, rohnya wali. Siapa yang pernah melakukan seperti ini? Imam Yazid Al-Bustami pernah, Ibn Arabi pernah mengatakan bahwasanya Mi'raj ruh, bukan jasad, bukan. Kalau jasad dan ruh hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada orang yang kuat untuk pergi keluar angkasa, keluar dari bumi dengan jasadnya, gak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Dia keluar atmosfer gitu, mati. Gak ada. Nabi Muhammad dia keluar atmosfer, nembus ke langit kedua, ketiga, keempat. Kalau ada orang yang seperti itu, maka dia adalah orang, atau dia berkata gitu, dia bisa seperti itu dengan jasad dan rohnya, maka dia adalah orang yang sesat. Kenapa roh bisa seperti ini? Karena roh memang asalnya dari atas, dari langit. Roh itu dari langit.
kemudian turun ke bawah atau ke tanah untuk masuk ke dalam jasadnya manusia. Ketika rohnya dilatih dengan riyadhah, dengan zikir segala macam, kemungkinan besar rohnya yang menguasai jasadnya, bukan jasadnya yang mengurung rohnya. Sekarang kan manusia rohnya nggak dilatih, yang dilatih jasadnya, fitness sampai segala macam. Kemudian dia mengatakan bahwasannya hal yang berhubungan dengan roh itu bukanlah sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Padahal roh ketika dilatih, maka roh bisa menguasai jasadnya. Jasadnya yang ikut kepada roh. Roh itu bisa tembus ke tembok. Roh itu bisa ya terjazza, bisa menjadi banyak, bisa. Roh bisa ke langit, roh bisa ke tempat yang jauh dalam waktu sekejap. Roh itu cuma orang-orang yang tidak memahami roh, maka dia tidak akan bisa mendapatkan atau menerima dengan akal mereka. Ilmu-ilmu ilahiyah semuanya itu ilmu laduni, emang dikasihin ke jasad. Otak kita kagak mampu untuk menerima ilmu tersebut. Bagaimana mampu? Kata Imam Sya'rani, awalnya futuh itu dibukakan 25 ilmu. Dia bisa tahu daun ini gunanya apa, pohon ini gunanya apa, orang ini jalan dari mana, orang ini laki atau perempuan yang melewati jalan ini, orang ini lagi hamil atau tidak, orang ini perawan apa janda. Pakai ilmu. Itu semuanya dengan ilmu yang diletakkan. Belum lagi ilmu wahbi, ilmu kasyaf, semuanya tidak mungkin diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam otak kita.